Pertama, ini sebagai upaya untuk melakukan rekonsiliasi politik. Kata Said misalnya dalam beberapa pernyataannya bahwa supaya tidak ada lagi keterbelahan, tak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, tak ada lagi kadrun, tak ada lagi kodrun dan seterusnya dan seterusnya. Saya dapat berita dari liputan khusus media Kumparan tentang kemungkinan adanya koalisi pendukung Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres nanti. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma satu putaran saja. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi dua putaran. Maaf ya, saya nggak berpatokan pada hasil lembaga-lembaga survei yang mendadak menaikkan nama Prabowo ke angka 40%-an dan nama Ganjar tiba-tiba jatuh ke angka 20%-an. Ini aneh sih, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba angka survei Ganjar yang biasanya ada di kisaran 30%-an mendadak turun drastis tanpa ada kejadian luar biasa, seperti kasus U20 misalnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena saya tahu bahwa sebagian besar lembaga survei di Indonesia itu juga merangkap konsultan politik salah satu pasangan calon. Jadi mereka juga pasti akan menyenangkan yang bayar mereka. Dan saya juga yakin para lembaga survei itu menyembunyikan hasil sebenarnya yang memang khusus internal saja dan tidak dipublikasikan. Karena yang disebarkan ke publik biasanya memang berfungsi untuk penggiringan opini saja. Kembali ke kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Karena setahu saya, platform ideologis kedua pasangan ini sangat berbeda. Kalau Ganjar itu sangat nasionalis banget, sedangkan Anies atau pendukung Anies itu adalah ideologis garis keras. Seperti kalau kita lihat peta partai pendukungnya Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan, sedangkan di Anies itu ada PKS. Beda banget. Jadi apakah kemungkinan mereka berdua akan berkoalisi nantinya? Saya coba garis bawahi dulu kata koalisi ini. Yang dimaksud koalisi di sini mungkin bukan melebur, seperti halnya yang terjadi pada partai-partai pendukung Prabowo sekarang. Tapi lebih kepada kerjasama saja di luar ideologi mereka. Pendukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Bisa dibilang selama Pilpres pasca reformasi ini, inilah Pilpres terburuk yang pernah kita hadapi. Udah nggak ada tuh demokrasi-demokrasinya. Konsepnya sih boleh, keren, jujur dan adil. Tetapi di lapangan yang ada terjadi intimidasi, represi, termasuk pengerahan aparat desa yang sebenarnya sudah dilarang undang-undang. Bawaslu juga diam aja, malah bilangnya itu acara silaturahmi. Ya kita nggak heran sih, wong Mahkamah Konstitusi aja diinjak-injak, apalagi cuma selevel Bawaslu. Sindiran-sindiran bahwa akan ada pemilu curang juga sudah digaungkan oleh kubu Ganjar dan Anies di acara KPU, di Bata Naswa, dan di dalam setiap acara mereka. Ini berarti ada kepedulian bersama di kedua kubu bahwa yang mereka hadapi adalah penguasa yang menggunakan seluruh perangkat kekuasaannya untuk menang. Dan pelan-pelan kubu Ganjar dan kubu Anies memunculkan persepsi bahwa mereka akan menghadapi musuh bersama atau istilah kerennya common enemy. Musuh bersama itu adalah penguasa atau pemerintah sekarang yang seharusnya menjadi ketua panitia, malah mereka menjadi pemain juga. Kebayanglah ya, kalau misalnya nanti ada dua putaran, siapapun yang akan lolos menghadapi Prabowo Gibran, baik dari kubu Ganjar dan kubunya Anies, mereka akan berhadapan dengan kekuatan raksasa dan sudah pasti mereka akan dilalap juga. Jadi daripada sendiri-sendiri, mendingan gandengan kan. Itu lebih masuk akal daripada sibuk pertahankan ego saja. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih.
Karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Sedangkan yang dari kubu Ganjar, kalau Anies yang lolos putaran kedua, malah bisa jadi mereka akan pindahkan dukungannya ke Anies. Bukan karena mereka suka Anies, tapi mereka lebih tidak suka Prabowo. Karena Prabowo lah yang pendukung Ganjar lawan selama beberapa kali pilpres ini. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi sederhananya begini, pendukung Anies tidak suka pada Gibran karena dia adalah perwakilan Jokowi. Sedangkan pendukung Ganjar dari dulu itu memang nggak suka Prabowo. Kalau memang begitu, maka bisa dipastikan siapapun yang lolos putaran kedua nantinya, kubu Ganjar atau kubunya Anies, mereka akan sangat mungkin berkoalisi karena mereka punya common enemy, yaitu kubunya Prabowo Gibran. Seperti pepatah bilang, enemy of my enemy is my friend. Atau artinya musuh dari musuhku adalah temanku. Meskipun mungkin di elit partai peta itu bisa berubah karena tawaran-tawaran jabatan misalnya. Tetapi naluri di arus bawah itu tidak akan seperti di elit. Mereka punya perasaan sendiri yang bisa jadi akan menjadi peluru kendali yang merusak kekuatan penguasa. Dan siapapun yang lolos ke putaran kedua, maka potensinya akan menjadi 50-50 yang akan membuat pembelahan di banyak lini mulai bohir sampai institusi akan semakin besar terbelah. Tapi kita lihat aja ya, itu kan putaran kedua nanti. Putaran pertama ini akan full kompetisi dan sulit bilang bahwa pemilu ini hanya satu putaran. Kalaupun kubu Prabowo mengklaim, memang itu yang sangat mereka harapkan. Karena jangan sampai buat mereka ketidaksukaan orang kepada Gibran akan semakin besar karena sudah pada tahu semua bahwa politik dinasti yang dilakukan itu sangat kotor caranya. Salam 3 jari kawan, salam demokrasi. Seruput dulu kopinya. Marki Bong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.